Bab 6 Seni Pedang Tanpa Batas. Kultivator memiliki total 10 alam. Mulai dari murid pemula roh, murid menengah roh, murid inti roh, murid jiwa roh, murid bintang roh, guru roh langit, kaisar roh, sage roh dan roh abadi. Terbukti, para murid pemula roh menghormati siapapun dari keberadaan 10 alam. Untuk kaisar roh, dia hanya perlu menghormati 5 alam di atasnya. Namun, untuk alam setelah alam peri, itu tidak diketahui, karena tidak ada yang pernah menyaksikan seseorang dengan kekuatan itu. Tubuh Suyun memiliki penyakit yang sangat langka, yang menurut banyak orang tidak dapat disembuhkan. Namun, Suyun tahu bahwa darah harimau roh yang dikombinasikan dengan ramuan khusus di dalam sarang harimau roh akan menjadi cara termudah untuk mulai menyembuhkan penyakitnya. Setelah tiba di sarang harimau abadi yang mati, Suyun mengeluarkan penawar untuk konsumsi cepat. Kemudian, dia masuk ke dalam. Ada tulang-tulang binatang roh yang berserakan di dalam sarang, tapi itu tidak mengkhawatirkan. Masalahnya adalah asap berbahaya masih tertinggal di dalam lubang. Meskipun asap berbahaya tidak terkonsentrasi, kedalaman sarang terselubung di dalamnya. Setiap kali Suyun menjadi pusing karena menghirup asap berbahaya, dia akan meminum penawar yang dia bawa. Kemudian, kepalanya akan segera jernih. Setelah dengan hati-hati berjalan lebih dalam ke sarang, dia akhirnya tiba di tepi sarang. Sebelumnya, ketika dia mencari harimau abadi, dia secara khusus memilih harimau jantan, sehingga tidak akan ada anak di dalam sarang. Jika tidak, Suyun akan memiliki keputusan yang sulit untuk dibuat. Setumpuk tulang binatang roh putih besar memasuki garis situs Suyun. Terletak di tengah tumpukan tulang adalah bunga hijau lumut yang mempesona. Bunga putih ganas. Ini bukan ramuan biasa, karena hanya tumbuh dalam kondisi sarang harimau roh. Untuk tumbuh, bunga itu membutuhkan tulang binatang buas dan asap berbahaya yang dikeluarkan oleh harimau abadi. Nilai pasar bunga saat ini setidaknya masing-masing 3.000 koin roh. Setelah Suyun menemukan bunga itu, dia sangat gembira. Dia dengan cepat melangkah melewati tulang-tulang itu, menyingkirkan tulang-tulang itu dan kemudian dengan hati-hati memanen bunga putih yang sengit. Bunga putih sengit itu sangat mempesona. Itu seperti bunga bakung putih yang dipenuhi dengan aroma lezat, tetapi aroma manis beracun, dan tidak boleh dihirup. Tentu saja, First White Flower tidak bisa langsung diminum sebagai obat, karena itu berarti kematian. Sangat penting untuk menggunakan darah harimau untuk mencuci racun yang ada di bunga sebelum menelannya. Kalau tidak, bunga itu hanyalah ramuan mematikan lainnya. Di dalam sarang, itu diselimuti asap berbahaya, jadi itu bukan tempat yang baik untuk menelan obat. Suyun berbalik dan pergi meninggalkan sarang. Saat itu, sesuatu di sudut sarang harimau di dekat tulang putih menarik perhatian Suyun. Ada kerangka yang sepertinya sudah lama mati. Pakaian dan harta bendanya semuanya berkarat. Tulangnya kering dan kakinya bahkan patah. Tapi yang menarik perhatian Suyun adalah perkamen di tangan kerangka itu. Penyebab kematiannya belum tentu harimau abadi. Suyun dengan cepat pergi ke kerangka itu untuk melepaskan perkamen itu. Saat dia membuka perkamen, dia terkejut menemukan tulisan aneh yang tertulis di atasnya. Perkamen itu diproses, dan tulisan aneh itu masih tampak berkilau dan ajaib, bahkan setelah sedikit usang. Apa ini? Suyun melihat ke kanan dan ke kiri di atas perkamen. Tulisan di perkamen itu tidak bisa dikenali. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Beberapa pola tampak seperti prasasti teknik naga, sementara yang lain tampak seperti prasasti teknik iblis. Setelah memindai selama beberapa menit, Suyun masih tidak tahu. Sudahlah, gue tidak mau memikirkannya. Gue tidak akan memikirkan masalah ini seperti hidup dan mati. Mungkin gue bisa meminta beberapa orang di kota utama untuk menentukan asal-usulnya. Dalam pikiran Suyun, perkamen itu mungkin bisa menghasilkan keuntungan yang bagus saat dia dengan cepat meninggalkan sarangnya. Setelah dia menemukan tempat yang tenang, dia mengeluarkan First White Flower. Setelah bunga putih sengit dipanen, itu harus digunakan dalam 1 jam. Jika tidak, bunga itu akan layu dan menghilang. Tidak ada lagi penundaan. Dari atas ke bawah, bunga putih sengit dicuci. Darah mengering saat meresap ke dalam bunga. Kemudian, dia bisa menelannya. Bunga putih sengit memasuki perutnya. Segera, Suyun duduk bersila, saat bunga itu dicerna dalam beberapa menit.
Bunga putih ganas mulai menyembuhkannya dari penyakit yang menjangkiti tubuhnya. Detak jantungnya semakin cepat. Setelah menderita begitu lama, akhirnya berakhir. Saat bunga itu bekerja, perutnya mulai memanas, semakin panas. Rasanya seperti seseorang dari planet lain datang untuk menyalakan kayu bakar di daerah perutnya. Baru mulai terasa panas terik. Efek obat sebelumnya tidak meninggalkan jejak di tubuh Suyun, yang sepertinya menggantikan tubuh bagian dalamnya dengan angin sejuk. Suyun membuka matanya. Dalam hatinya, dia masih terkejut. Itu berakhir begitu saja. Dia dengan santai menutup matanya dan mulai merasakan kiroh yang kembali ke tubuhnya. Namun, dia terkejut dengan hasilnya. Dari merasakan kiroh tubuhnya, dia dapat mengevaluasi efek langsung pada bakatnya dari obat. Orang biasa hanya akan merasakan sekitar 1% dari kiroh mereka, sementara orang yang berkultivasi pemula bisa merasakan sekitar 3%. Jika seseorang merasa 5%, orang itu biasanya dianggap jenius. Misalnya, King Er mencapai setidaknya level itu untuk dianggap sebagai seorang jenius. Kali ini, semangat Ki Suyun telah berlipat ganda. Sebelumnya, ketika kekuatan spiritualnya sangat kuat, orang-orang seusianya yang berlatih tidak akan cocok untuknya. Tapi sekarang, setelah penemuan mengejutkan Suyun, peringkat kiroh misteriusnya sendiri, itu sebenarnya berkali-kali lebih kuat daripada ketika Suyun berada di puncaknya. Terkejut, dia sekarang memiliki bakat 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. 2 kali, jika dia masih di keluarga Su, dia akan dianggap sebagai jenius tak tertandingi yang muncul sekali dalam 1 milenium. Suyun menyesal. Dia tidak menyangka bahwa selain menyembuhkan penyakitnya, dia akan meningkatkan bakatnya. Jenius? Bisakah ini dianggap jenius? Apa lelucon? Lu belum pernah melihat seorang jenius sejati. Persyaratan minimum sekte Dewa Pedang gue adalah ini, kemampuan lu tidak terlalu mengesankan. Saat itu, sebuah suara serak berkata, saat suara itu muncul di benak Suyun. Wajah Suyun menegang, dan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak menemukan siapapun. Siapa yang bilang? Tanya Suyun. Wah, jangan coba-coba menemukanku, gue di seni pedang tanpa batas asteris. Suara itu sekali lagi datang. Pedang tanpa batas. Suyun merenung sebentar, lalu tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia segera mengeluarkan perkamen yang dia miliki. Prasasti kertas tiba-tiba memancarkan semburan cahaya emas terang dan bagian atas pola binatang iblis mulai mengatur ulang dan merestrukturisasi. Beberapa pola binatang mulai terurai menjadi gagang dan beberapa pola iblis terurai menjadi pisau. Adegan ajaib ini misterius, namun menakjubkan. Proses membutakannya, 7 pola pedang bentuk unik tercipta. Dia menatap dan menatap ke 7 pedang itu, tetapi dia tidak bisa bergerak. Melihat pedang, dia melihat pedang seperti sabit, seperti tubuh singa, beberapa berkilau dalam kecemerlangan, seperti bulan dan bintang yang dibungkus. Sosok naga melayang yang sangat besar dan mengesankan. Sekilas, seseorang yang berada di sini akan merasa seperti berada di tengah alam semesta dan orang itu akan sulit untuk menarik diri. Di dunia ini, semuanya didominasi oleh pedang dan kiroh misterius. Hampir seketika, hati Suyun meninggalkannya dan dia kehilangan dirinya sendiri. Seberapa suci pemandangan agung ini? Suyun menggigil di sekujur tubuhnya, mencoba menarik perkamen ajaib itu. Melihat kembali pengalaman kehidupan masa lalunya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami adegan seperti ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ini dia? Bukankah gue mengatakannya, asteris seni pedang tanpa batas asteris? Suara itu berasal dari dalam perkamen. Bab 77 pedang tanpa batas. Tanda tanya, lu siapa? Perkamen apa ini? Aku, hahaha, nak. Sudah lama sekali tidak ada yang menanyakan pertanyaan itu. Gue adalah master pedang tanpa batas. Hanya bertanya, bagaimana lu mendapatkan kurang dari Limitless Sword Arts lebih besar dari ini? Suara serak itu tertawa ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Master pedang tanpa batas. Suyun curiga, tetapi berkata, di sarang harimau abadi. Harimau abadi? Suara itu bertanya dengan ragu. Ya, nak, lu tidak bisa membodohiku. Kurang dari The Limitless Sword Arts lebih besar dari adalah keterampilan pedang tertinggi, sebanding dengan artefak berharga, sesuatu yang membuat banyak orang rela mati. Ini adalah sesuatu yang ada di tangan seorang master yang tiada taranya,
mengapa itu ada di sarang harimau abadi kecil? Sarang harimau abadi memiliki tubuh yang tak terhitung jumlahnya, yang berisi perkamen. Tapi setelah melihat kerangka, gue menemukan itu utuh. Tidak ada bekas gigitan. Mungkin, pria itu sudah mati dan harimau abadi menyeretnya ke sarangnya sebagai makanan. Namun, peringkat budidaya terlalu tinggi dan harimau abadi tidak dapat membahayakan mayat. Karena itu, harimau itu mungkin menyerah begitu saja. Setelah lelaki tua itu mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa. Jadi inilah yang terjadi, biarlah. Nak, anggap dirimu beruntung. Harta ini tidak dapat dicapai tanpa kekuatan, tetapi pada dasarnya lu diberikan secara gratis. Lu ditakdirkan, ya. Orang tua itu berkata, seni pedang tanpa batasku sangat kuat sejak zaman kuno, keterampilan pedang yang tiada taranya, dianggap sebagai teknik permainan pedang surgawi, seseorang dapat mengandalkan pedang 1 meter untuk menebas langit. Jika lu dapat mempelajari metode ini dan gue yang tidak aktif dipanggil secara alami, maka kita ditakdirkan. Lu telah melihat 7 pedang, di mana setiap pedang mewakili 1 pedang yang berarti kurang dari The Limitless Sword Arts lebih besar dari dalam setiap tubuh pedang. Semua berisi dasar dari seni pedang. Gue menduga, mayat itu tidak bisa memanggil gue, dan terus mencari perkamen. Kemudian orang itu terbakar karena mencoba secara paksa. Terbakar? Apa? Apakah kurang dari The Limitless Sword Arts lebih besar dari tidak bisa dipelajari oleh sembarang orang yang berkultivasi? Tapi gue tidak aktif, seni pedang tidak lengkap, tanpa bagian-bagian penting, bagaimana lu benar-benar berlatih teknik? Mengapa seperti itu? Pada dasarnya, gue tidak ingin pembudidaya jahat mengambil teknik legendaris ini. Tanpa persetujuanku, seseorang tidak akan pernah bisa berlatih seni pedang khusus ini. Lalu lu mengenaliku, kamu belum lulus ujian. Karena gue sudah tua, gue bisa salah memilih siapa saja. Titik. Suyun terdiam, tetapi mau tidak mau bertanya, apa ujianmu? Orang tua itu tertawa. Ada selusin keajaiban berbakat yang mencoba mendapatkan seni pedang ini, tetapi gagal dalam ujianku. Beberapa indera spiritual mereka lebih tinggi dari 2 kali lipat normal, semua dapat dianggap sebagai jenius yang langka, tetapi setelah mereka gagal, mereka kehilangan bakat mereka, jatuh ke biasa-biasa saja dari seorang jenius. Jadi, apa lu masih mau menerima tantanganku untuk berlatih kurang dari The Limitless Sword Arts lebih besar dari? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Suyun terdiam sejenak. Ada banyak risiko dalam persidangan ini, tetapi jika Suyun hanya berlatih sendiri, apakah dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah pernikahan King Er? Apakah dia bisa melawan pengaruh keluarga Su? Meskipun dia memiliki banyak ide untuk berkultivasi, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan semuanya dengan pengalamannya bepergian ke seluruh benua selama 10 tahun. Apakah seni pedang tanpa batas kuat? Suyun bertanya, setelah lama terdiam. Untuk 4 pedang terbawah, orang tersebut dapat dinilai sebagai master pedang. Untuk bisa melatih 1 pedang, bisa digunakan untuk bertahan melawan ratusan musuh. Sebenarnya, untuk mempertahankan diri, para pembudidaya teknik ini bisa membuat ratusan bilah terbang di udara, menyerang semuanya. Untuk berlatih 2 pedang, dapat digunakan untuk bertahan melawan 1000 musuh. Untuk 3 pedang, dapat digunakan untuk bertahan melawan 10.000 musuh. Untuk 4 pedang, lu bisa menggunakan teknik pedang roh, sehingga menggandakan kekuatanmu. Untuk melatih 2 pedang tingkat menengah, orang tersebut dapat dinilai sebagai santo pedang. Untuk berlatih 1 pedang, orang tersebut mengendalikan 10.000 pedang. Berdasarkan seberapa banyak ki roh yang dimiliki orang tersebut, ia dapat mengendalikan banyak pedang. Setelah menguasai 2 pedang, orang tersebut dapat membuat bintang pedang. Namun banyak bintang di langit, orang tersebut dapat membuat jumlah pedang bintang yang sama. Untuk penguasaan mutlak, itu membutuhkan penguasaan pedang tingkat atas, itu disebut dewa pedang. Setelah dikuasai, orang tersebut memiliki pedang tanpa akhir, mampu membunuh apapun, dan sepenuhnya mendominasi dunia. Jika lu menjadi dewa pedang, apa yang akan terjadi pada dunia? Setiap makhluk akan tunduk padamu. Kemudian lelaki tua itu tersenyum dan berkata, tetapi saat ini, sangat sedikit orang yang mampu melatih 4 pedang, selain tuanku. Yang terkuat hanya bisa berlatih pedang ketiga dari 4 pedang, tapi bisa bertahan melawan 1000 pedang. Sedangkan untuk sepasang pedang, bahkan bukan legenda dalam seni pedang tanpa batasku. Apakah sulit untuk berlatih? Apakah mungkin bagi gue?
Su Yun mengerutkan kening. Ini adalah seni pedang tertinggi. Itu normal bagi mereka untuk menjadi sulit untuk berlatih. Tetapi lu tahu, bahkan jika lu hanya menguasai pedang pertama kurang dari Limitless Sword Arts lebih besar dari, lu dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di bawah langit dan memandang rendah para ahli di sekitar dunia. Sulit bagi tinju ganda untuk menahan 4 tangan. 4 tangan hanya bisa memegang 4 pedang. Jangan katakan 100 pedang. Jika musuhmu bisa menggunakan 100 pedang terbang, apa hasilnya? Kata-kata tetua membangkitkan ribuan pikiran di kepala Su Yun. Di kepala Su Yun, ada ribuan pedang di adegan besar yang membunuh 10.000 ahli yang semuanya dikendalikan oleh Su Yun. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi dia tidak perlu mengangkat satu jari pun. Memang, seni bela diri dunia menawarkan banyak kemungkinan yang tak terbatas. Dia belum pernah mendengar ada orang yang mengendalikan 10.000 pedang terbang, tetapi para master ini langka, sangat langka. Sebagian besar ahli ini tidak peduli dengan dunia luar, tetapi untuk jenis kekuatan ini, bahkan 10 juta tentara, belum pernah mendengar tentang ini. 3 tahun kemudian, gue mungkin tidak dapat menjatuhkan sekte langit yang mendalam atau menghentikan peristiwa keluarga Su. Gue harus mencoba mempelajari kurang dari Limitless Sword Arts lebih besar dari. Su Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, bagaimana gue bisa mulai belajar kurang dari Limitless Sword Arts lebih besar dari? Jika lu berhasil lulus ujian, lu bisa mempelajarinya. Selama beberapa dekade, kepala sekte Dewa Pedang telah berkeliaran di tanah untuk mencari orang yang akan menjadi kandidat yang cocok. Namun, dia tidak menemukannya, sementara itu telah menarik penjahat dan pembunuh untuk mempelajari seni pedang tanpa batas. Gue tetap sebagai penjaga seni pedang tanpa batas. Perkamen ini adalah gulungan seni pedang tanpa batas. Begitu, tapi, kau adalah kepala, yang dianiaya oleh para penjahat hingga negara ini, kau harus berlatih seni pedang tanpa batas, kan? Lu memiliki benda angkasa, mengapa lu dalam kondisi ini? Wah, ceritanya panjang. Sebenarnya, gue bisa dengan mudah memusnahkan para penyergapku, tapi, ya, itu tidak layak disebut. Tapi lelaki tua ini berjanji padamu, bahkan jika lu hanya bisa mengendalikan satu pedang, itu sudah cukup. Wah, lu ditakdirkan untuk bertemu dengan gue. Gue bertanya, apakah lu bersedia menerima tantangan gue untuk belajar seni pedang tanpa batas? Ini adalah kesempatan. Namun, semuanya bergantung pada bahwa kata-kata tetua itu benar. Su Yun tidak tahu apakah kata-kata itu benar atau salah, meskipun dia sangat ingin berlatih. Dia tidak tahu apa-apa tentang pria itu, jadi dia bahkan mungkin terluka jika dia tidak berhati-hati. Su Yun ragu-ragu. Apakah lu takut? Penatua bertanya. Aku tidak bisa begitu saja menghilangkan ketakutanku. Su Yun menjawab. Hahaha, bagus, bagus. Gue tidak berpikir ini akan terjadi. Lu mungkin menderita kerugian besar jika lu memahami besarnya kurang dari Limitless Sword Arts lebih besar dari. Pria tua itu tertawa, tetapi setelah beberapa saat, wajahnya menjadi serius dan berkata, tapi, hanya sekali, jika lu melewatkannya, lu tidak akan pernah bisa kembali. Lu khawatir gue akan berbohong kepada lu, menyakiti lu, tetapi lu mengerti bahwa jika lu memutuskan untuk pergi, gue akan menyerah. Namun, lu akan melewatkan kesempatan ini. Jadi, apakah ini keputusanmu? Lu menerima tantangan, atau tidak? Su Yun menarik napas dalam-dalam, keraguan meninggalkan hatinya. Di masa lalu, untuk mendapatkan kekuatan, Su Yun menggunakan banyak metode berbahaya, seperti teknik iblis. Mengapa dia harus takut sekarang? Kapan kita mulai? Tanya Su Yun. Oh, lu menerima? Penatua terkejut, tetapi melanjutkan, lu tidak akan bertanya tentang apa ujiannya. Karena keputusannya adalah mempelajari tekniknya, gue akan masuk semua. Kontennya tidak penting, bahkan jika ujiannya sulit, apa yang harus gue kalahkan? Hahaha. Tetua tertawa, lalu melanjutkan, bagus. 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 Kepribadian yang lugas, lu benar-benar cocok untuk belajar seni pedang. Kepribadian lu tidak buruk, tetapi gue khawatir lu mungkin masih memiliki obsesi di hati lu. Jika lu memiliki obsesi, lu akan gigih, sehingga lu tidak akan menyerah. Setelah 1 milenium, gue akhirnya memiliki kandidat. Gue harap lu lulus ujian. Setelah suaranya mereda, perkamen itu tiba-tiba meledak menjadi api merah, menjadi sangat panas. Seni pedang ditempatkan di tanah. Kata yang lebih tua.
Suyun bertindak santai. Sambil melihat perkamen yang terbakar, pintu bundar emas tiba-tiba muncul di depan Suyun. Untuk mempelajari kurang dari Limitless Sword Arts lebih besar dari, perlu melalui tantangan ini. Hanya setelah mendapatkan objeknya, lu dapat benar-benar berlatih kurang dari Limitless Sword Arts lebih besar dari. Untuk benar-benar berlatih kurang dari Limitless Sword Arts lebih besar dari. Apa maksudmu? Untuk benar-benar menggunakan kekuatan kurang dari Limitless Sword Arts lebih besar dari. Ketika gue mengajar kurang dari Limitless Sword Arts lebih besar daripada waktu gue tidak memahami akar dari rahasia pedang di antara mereka, sampai semuanya terlambat. Jadi ambil gagang pedangnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Suyun tiba-tiba menyadari gagang pedang di pedang, tapi mengapa gagang pedang tersembunyi di alam lain? Ini adalah ranah lain, dan pedang ada di lantai 4, cepat datang. Kata yang lebih tua. Suyun menatap pintu bundar emas dan melangkah masuk. Bab 8 gue cukup kuat. Lantai pertama tantangan, Badlands. Di sini, sangat berkabut, langitnya sangat gelap. Tidak ada bulan atau bintang, tanah itu benar-benar sunyi, tanpa jejak makhluk lain. Suyun melangkah maju saat dia berbaris di bumi yang dingin. Oh, lu belum pernah mendengar tentang Sekte Dewa Pedang. Aku belum pernah membaca banyak buku dan berkeliling dunia. Tetapi gue belum pernah mendengar tentang Sekte Dewa Pedang. Gue pikir sangat sedikit orang di benua militer yang mengetahuinya. Setelah memasuki tanah tandus, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sambil terus berbicara dengan yang lebih tua. Penatua melanjutkan, Sekte Dewa Pedang seharusnya bertahan dari generasi ke generasi, tetapi memburuk. Hanya ada seorang kepala, hanya seorang murid, seorang master, seorang murid, seorang master dan lain-lain. Gue mungkin telah menyebabkan bencana Sekte Dewa Pedang setelah gue disergap, yang menyebabkan sekte tersebut kehilangan kepala sekolah. Ini mungkin mengapa reputasi Dewa Pedang menghilang menjadi ketiadaan sekarang. Apakah lu ingat kapan lu dianiaya? Tahun Dewa Bela Diri 78. Sekarang adalah hari-hari tahun Martial Sky. Waktumu adalah 1000 tahun yang lalu. Suyun terkejut dengan kata-kata tetua itu. Penatua menghela nafas dengan sedih. Ledakan. Ledakan, suara keras terdengar. Suyun sangat gugup saat mendengar suara itu. Dia melihat kemana-mana, hanya untuk melihat pedang jatuh dari langit, yang langsung dimasukkan ke tanah di depannya. Pedang ini tingginya 100 meter dan lebar 10 meter. Bilahnya tidak indah, sebaliknya, ia memancarkan aura menindas yang menembus area sekitarnya. Jantung Suyun berdetak lebih cepat. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Tiba-tiba, bilahnya mulai meluap seperti bendungan yang dilepaskan, atmosfer seperti cambuk yang mulai menenggelamkan, meremas, dan menghancurkannya. Bang! Bumi di bawah Suyun segera memberi jalan pada tekanan dari kakinya. Dia hampir harus berlutut untuk menahan tekanan. Tapi dia mengatupkan giginya, tiba-tiba meraih pedang meskipun ada tekanan tiba-tiba. Ini adalah bagian pertama dari persidangan. Jika lu ingin menyerah, tolong beritahu gue sesegera mungkin. Jangan melebih-lebihkan diri sendiri, karena bahkan jika lu hampir gagal, itu tidak hanya akan menyakiti hidup lu, tetapi juga akan menghancurkan bakat lu. Jadi lu harus hati-hati. Suara sesepuh terdengar di benak Suyun. Namun, dalam pikiran Suyun, apakah ada pilihan lain? Suyun melakukan yang terbaik untuk menahan tekanan pedang, berusaha mencegahnya membebani dirinya sendiri. Lebih banyak tanah retak dan batu di sekitarnya mulai hancur berkeping-keping. Wajah Suyun mulai dipenuhi keringat dan terlihat tegang. Tiba-tiba, sedikit keraguan melintas di benaknya. Mengapa batu itu pecah? Mengapa bumi retak? Tetapi itu tidak mempengaruhi gue. Kultivasinya tidak tinggi. Tetapi bagaimana dia bisa menahan tekanan seperti itu, tanpa luka di tubuhnya? Penatua mengatakan bahwa tes ini tidak akan menyakiti hidupnya, tetapi akan merusak bakat. Merusak bakat? Apakah itu berarti bahwa ini adalah serangan spiritual? Suyun sudah menduga ini yang terjadi di hatinya. Untuk bersaing dengan serangan spiritual, maka dia harus bisa menggunakan teknik meditasi untuk membantunya menoleransi tekanan pedang. Kemudian, Suyun menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata dan mulai bermeditasi menggunakan teknik dalam ingatannya. Benar saja, dengan teknik mental, menjadi lebih mudah untuk menoleransi tekanan pedang. Tekanan pedang menghilang dari tubuhnya segera setelah itu. Retakan, retakan, pecah. Pada saat itu,
pedang itu terfragmentasi menjadi beberapa bagian ke langit yang gelap dan mulai menghilang. Hah? Apakah itu semuanya? Penatua berkata dengan suara terkejut. Lapisan ini terdiri dari roh leluhur. Jika rohmu tidak cukup kuat, lu tidak akan pernah berhasil melewati ujian ini. Ini membuktikan bahwa semangat gue kuat, cukup kuat. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Cepat bicara, Nak, metode apa yang lu gunakan? Penatua tampaknya sangat tertarik. Teknik spiritual, yang disebut varian Ten Meditation Asteris. Menggunakan teknik spiritual, gue tidak mengatakan ini tidak diperbolehkan, tetapi teknik spiritual ini tidak akan membuat lu tetap aman selamanya. Tidak ada roh yang kuat yang tidak mampu bertahan hanya dengan teknik spiritual. Kau tidak sesederhana itu, Nak. Lapisan kedua, tanah Gletser. Ada salju di mana-mana. Itu seperti tempat-tempat dingin seperti Arktik atau Antartika. Suyun melangkah maju, untuk mengunjungi banyak es berbentuk seperti pedang di depannya. Tiba-tiba, terdengar suara embusan angin yang kencang. Embusan pecahan es. Suyun menggigil, dan mengatupkan giginya untuk menahan dingin. Dinginnya menusuk sampai ke tulang, bahkan darahnya hampir seperti membeku. Lapisan kedua berbeda dari tes lapisan pertama, lu harus memperhatikan. Suara Penatua terdengar lagi. Memang, itu berbeda. Ini bukan serangan roh, karena Suyun sudah melihat bahwa tangannya berwarna ungu dan kakinya membeku. Pengaruh lingkungan sudah bekerja pada tubuhnya. Tidak ada trik untuk ini. Itu untuk menguji kemauan dan keuletan. Dengan pola pikirnya, Suyun mengatupkan giginya, menahan semua rasa sakit, dan menahan embusan teriakan pecahan es. Awalnya, badai es itu seperti angin sepoi-sepoi, hanya dingin, tapi itu bukan masalah besar. Namun seiring berjalannya waktu, badai es itu semakin kuat. Itu mulai menjadi lebih menakutkan, mulai bertiup dengan gila, seperti tangan besar yang mendorong Suyun. Suyun menstabilkan pendiriannya, dia melawan kekuatan dengan kekuatan, dan inti batin spiritualnya tetap damai. Dia tidak akan mundur satu langkah. Badai es menguat sekali lagi. Kali ini, itu bukan hanya sekadar mendorong, tetapi menjadi berbahaya, seperti cakar binatang yang tak terhitung jumlahnya, merobek Suyun menjadi berkeping-keping. Raungan Suyun sepertinya mendukungnya. Tubuhnya dipenuhi luka dan sepertinya dia mencapai batasnya. Namun, dia tidak punya niat untuk mundur. Bagus, cukup ketekunan, lu harus bertahan. Jika lu tidak lulus tes ini, lu tidak akan diizinkan untuk mempelajari seni pedang gue. Jangan lakukan itu untukku, lakukan untuk dirimu sendiri. Lu harus bertahan, tetua berteriak. Meskipun Penatua telah mengalami selusin jenius, mereka tidak membuatnya takjub seperti Suyun. Sejak pertama kali tetua melihat Suyun, tampaknya seni pedang tanpa batas akhirnya akan muncul kembali di benua ini. Dia tidak ingin menghancurkan kesempatan itu dengan tangannya sendiri. Suyun bahkan lebih bersemangat daripada yang lebih tua untuk lulus ujian. Badai es sekali lagi menguat. Tetapi pada saat ini, Suyun telah lama melampaui batasnya. Dia nyaris tidak bertahan dalam pikirannya. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Untuk telanjang melewati ini, dia meninggalkan semua gangguan untuk mati-matian mendukung dirinya sendiri. Akhirnya, badai es tidak bisa menerbangkannya bahkan setengah langkah. Itu berhenti. Semuanya sekali lagi kembali ke keheningan. Selamat bocah, lu berhasil melewati uji coba kedua. Penatua berteriak kegirangan. Aku akan berhasil. Suyun menghela napas, suaranya lemah, tapi nadanya tegas. Suyun tahu dia lemah. Dia tidak bisa berbuat banyak, tetapi jika dia memutuskan untuk melakukannya, dia akan berjuang untuk melakukannya. Terus terang, dia terlalu percaya diri, tetapi baginya, ini berarti dia berkomitmen, dia tidak akan menyerah. Penatua itu mengangguk setuju dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebuah pintu kuning muncul. Suyun masuk dan tiba di lapisan ketiga. Lapisan ketiga, danau lava merah. Ada keheningan. Itu tidak dingin, tetapi sangat panas. Ada magma di mana-mana, gas panas yang menggelegak sepertinya meledak secara acak. Tapi, tempat ini istimewa. Hanya 10 meter dari Suyun adalah pedang merah panas. Itu terjebak di dalam magma, tetapi tidak ada jalan. Pedang itu dikelilingi oleh lava, bilahnya menampilkan api yang menghanguskan di sekitarnya, seperti naga yang melilit pedang. 10 meter di belakang pedang,
Ada pintu menuju ujian keempat. Berdiri di depan pintu, ada seorang pemuda berambut putih. Kamu ingin belajar seni pedang tanpa batas dengan lulus uji coba ini? Pemuda itu berteriak. Kamu siapa? Su Yun bertanya. Ini adalah warisan leluhur pedang tanpa batas. Di belakangnya, terletak harta karun itu. Kata tetua dengan penuh semangat. Jika lu menginginkan seni pedang tanpa batas, lu harus menyelesaikan tes tingkat ketiga, untuk menghapus pedang matahari merah. Maka lu harus menang melawan gue di lantai 4. Sampai jumpa di lantai 4. Kemudian, gambar pria itu menghilang. Setelah Su Yun mendengar ini, dia mengerutkan kening. Tempat dia berada saat ini tidak lebih dari 10 meter jauhnya, tetapi sulit untuk dilompati. Pegangan pedang berada di tengah, jadi akan sangat sulit untuk mendarat. Tidak ada pijakan, apa yang bisa dia lakukan? Ini lapisan ketiga, ujiannya bukan lagi soal daya tahan, ketangguhan, tapi untuk menguji apakah pedang dan pikiran bisa menjadi satu dan apakah matamu cukup tajam. Ini rumit. Kesimpulannya, dengan pedang, lu harus mengatasi semuanya. Bahkan jika lu diberi tentara, setelah lu jatuh ke dalam magma, lu hanya akan bisa mengandalkan pedang lu. Setelah lu jatuh ke dalam magma, bakat lu akan rusak dan lu akan gagal dalam tes ini. Apakah lu berniat untuk melanjutkan? Kata yang lebih tua. Namun, Su Yun tetap diam. Dia menatap steker di magma, pedang matahari merah, dia semakin fokus padanya. Seperti ular yang akan menyerang, dia terus mengawasi mangsanya. Membuang keraguannya, Su Yun bergerak dan benar-benar melompat untuk melangkah ke pedang matahari merah dalam satu lompatan. Kamu terlalu tidak sabar, lu harus hati-hati mengamati magma. Ini pasti akan membuatmu gagal, sayang. Penatua menghela nafas kecewa atas tindakan Su Yun. Seperti yang diharapkan. Setelah Su Yun bergerak, magma yang menggelegak tiba-tiba memicu semburan gelombang plasma panas, mengenai Su Yun. Namun, tinggi gelombang tidak cukup tinggi dan Su Yun melompat lebih tinggi di udara. Gelombang plasma tidak menyentuhnya, tetapi tidak ada harapan pada Penatua. Itu jauh berbeda untuk Su Yun. Lompatan tetua jauh lebih tinggi dan tampaknya Penatua dapat dengan mudah lulus ujian ini. Namun hasilnya bertentangan dengan harapan si Penatua. Setelah melihat Su Yun jatuh dari ketinggian di udara, dia tidak membanting ke dalam magma, sebaliknya, dia tiba-tiba berhenti beberapa kaki di atas magma. Penatua tercengang dengan hasil tindakan Su Yun. Su Yun benar-benar menginjak gagang pedang matahari merah. Hah? Benar-benar baik dilakukan anak. Tapi lu harus mencabut pedang, jadi apa yang akan lu lakukan? Jika lu menariknya keluar, lu tidak akan punya tempat untuk melangkah dan lu akan mati. Meskipun demikian, Su Yun terengah-engah. Dia menstabilkan tubuhnya, berdiri di gagang dan menatap pintu keempat. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam, kiroh berkumpul di kaki dan kakinya. Kemudian dia melompat untuk melompat menuju pintu keempat sekaligus. Saat melakukan ini, dia berputar 360 derajat dan meraih pedang matahari merah. Dia menariknya keluar dengan cepat dan terbang menuju pintu keempat. Puff, ledakan, Su Yun jatuh langsung ke tanah. Dia tampak malu, tetapi dia berhasil melintasi perbatasan. Hati yang lebih tua meledak karena terkejut. Dia tidak akan pernah memikirkan metode unik yang digunakan Su Yun untuk lulus ujian ketiga. Lapisan keempat, tempat pemakaman pedang. Ada pedang patah berserakan di mana-mana. Mereka terjebak di tanah, miring, gelap dan tak bernyawa. Tapi di antara ini, seorang pemuda berambut putih berdiri. Pemuda itu tingginya 8 kaki, sangat tampan dan pedang di hitamnya memancarkan gas hitam dan putih, sangat ajaib. Ini adalah pedang seni pedang tanpa batas dari leluhur Kanyon. Kanyon berjalan menuju Su Yun dan mengeluarkan tekanan pedang, membanjiri Su Yun. Bagaimana gue akan mengalahkan leluhur ini di dunia ini? Su Yun tertekan di dalam hatinya. Tidak, selama dia mengenalimu sebagai kandidat yang cocok, tetapi lu harus menggunakan semua kekuatanmu. Dengan pedang matahari merah, lu harus mencoba mengalahkannya. Pertarungan pedang, Su Yun mengerutkan kening. Kemampuan dan senjata leluhur mungkin melampaui Su Yun. Namun, Su Yun mengerti bahwa bertarung adalah satu-satunya pilihan. Su Yun bernapas lebih lambat dan kemudian dengan bangga melangkah untuk melawan leluhur. Hanya untuk tes ini, leluhur virtual dari alam ini tidak akan terlalu kuat, sehingga dia akan mampu sepenuhnya menekan Su Yun.
Aku harus keluar semua dan mungkin gue akan lulus ujian. Setelah mengambil keputusan, Suyun tiba-tiba mempercepat langkahnya, dengan pedang matahari merah di tangannya, dia memasukkan Ki Roh ke dalam pedang. Suara mendesing. Langkah peretasan yang sangat sederhana terbang ke depan dengan kekuatan energi roh yang dicurahkan Suyun ke dalam. Pedang itu seperti angin bersiul dan berisi momentum babi hutan yang menyerang. Tetapi bahkan tidak satu detik pun berlalu. Nenek moyang pedang baru saja menghilang. Sia-sia, hati Suyun jatuh, dengan cepat berbalik dan mundur, tetapi terkejut menemukan leluhur pedang tiba-tiba muncul di sampingnya. Nenek moyang pedang mengambil satu langkah ke depan, mengangkat tangan dan memotong lurus ke arah Suyun dengan pedangnya. Pedang itu secepat angin, tetapi juga mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual. Tapi pedang, kekuatan, gerakan, sudut, del sebenarnya identik dengan Suyun. Ini hanyalah tiruan dari serangannya. Suyun tertangkap basah, dan pedang itu memotong bahu kirinya. Dia bergegas kembali ketika beberapa darah menetes dari bahunya. Leluhur tidak akan menggunakan kemampuan masternya sendiri. Sebaliknya, dia akan menggunakan seranganmu sendiri untuk mengalahkanmu. Tidak ada trik untuk tes ini. Untuk menang, lu harus bisa mengalahkan dirimu sendiri. Suara Penatua muncul. Jika lu terkena 3 serangan pedang, lu akan gagal. Cari tahu sesuatu, jangan gagal hanya pada menit terakhir. Tetua berteriak lagi, dengan suara tidak sabar. Tetapi saat ini, Suyun terlalu sibuk untuk mempertimbangkan kata-kata tetua. Suyun tidak lagi memilih untuk menyerang, tetapi mundur. Karena mereka meniru serangannya, haruskah jika dia tidak menyerang, leluhur akan menirunya juga? Pikir Suyun. Saat itu, leluhur tiba-tiba mengangkat tangannya dan seluruh atmosfer mulai bergetar. Adegan aura yang mulai ditunjukkan oleh leluhur itu megah. Nak, jangan mencoba mundur dan menunda waktu, karena begitu lu menyerang, leluhur akan mengeksekusi gerakannya sendiri dari seni pedang tanpa batas. Jika dia berhasil mengeksekusinya, lu tidak akan bisa melarikan diri dan pasti akan kalah. Penatua melihat tindakan Suyun dengan sangat cepat. Hati Suyun menegang selama beberapa menit, lalu dengan cepat menyingkirkan kekhawatirannya. Tiba-tiba, dia bergerak, dan sekali lagi bergegas untuk menyerang leluhur secara langsung. Saat leluhurnya hampir terkena serangan Suyun, dia menghilang lagi dan sekali lagi muncul dalam posisi yang menguntungkan untuk mengulangi serangan Suyun. Tapi kali ini, Suyun tiba-tiba bergerak ke samping, dan mengayunkan pedangnya langsung ke leluhur, menembus gambar virtual. Asteris pedang itu patah. Apa? Penatua itu terkejut. Leluhur akan selalu menghilang dalam serangan yang akan datang dan muncul untuk meniru gerakan dan serangan. Dia akan selalu meniru serangan yang sebenarnya, jadi ini satu-satunya kesempatan gue untuk menyerang. Tetapi bagaimana gue akan menemukan peluang? Sangat sederhana, gue akan sengaja membuat cacat dan ketika dia meniru, gue akan meluncurkan serangan terhadap cacat ini untuk memukulnya. Setelah pedang Suyun menembus gambar virtual, dia berkata dengan serius. Dia mungkin tidak dapat mengalahkan leluhur jika leluhur menggunakan kekuatan penuhnya sendiri, tetapi dia bisa mengatasi dirinya sendiri. Bagus, haha, anak yang sangat baik, lelaki tua itu benar-benar ditakdirkan untuk bertemu denganmu. Sangat beruntung lu menemukan kelemahannya begitu cepat. Benar-benar hebat. Penatua hampir bertepuk tangan. Kali ini, gambar virtual leluhur berdiri diam. Itu tidak menyerang, tetapi hanya berdiri di depan Suyun dan yang lebih tua. Meskipun lu tidak memiliki pedang sama sekali, lu menggunakan kebijaksanaan saat memegang pedang. Lu mampu untuk tetap tenang, dingin dan tangguh. Ini langka, jadi lu cocok untuk mempelajari seni pedang tanpa batas. Lu sudah selesai dengan ujianku, anak muda. Kemudian, gambar virtual menghilang, dan gagang pedang abu-abu dan putih ramping jatuh ke tanah. Suyun dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengambilnya. Haha bagus, besar, Suyun boy, kau terus mengejutkanku lagi dan lagi. Lu diakui oleh leluhur pedang. Jadi lu adalah kepala baru dari Sekte Dewa Pedang. Revitalisasi Sekte Dewa Pedang menimpa pundakmu. Kata tetua sambil tertawa dengan sukacita yang luar biasa. Aku hanya mengatakan bahwa gue akan mempelajari seni pedang tanpa batas, tetapi tidak mengatakan bahwa gue akan merevitalisasi Sekte Dewa Pedang. Senior, gue khawatir gue tidak dapat mencapainya.
Suyun berkata dengan lembut sambil meletakkan gagang pedang di tubuhnya. Aku tahu lu memiliki hal-hal yang ingin lu selesaikan, tetapi tugas ini, layak disebutkan, di masa depan kita akan membicarakannya. Penatua tidak tampak cemas. Dia tertawa lagi dan tidak berbicara lagi. Aku telah melepas gagang pedang, lalu untuk apa lingkungan virtual ini? Apa kegunaannya? Tentu saja, lingkungan virtual adalah untuk menguji gagang pedang. Ketika lu memutuskan untuk memilih kepala baru, lu dapat memilih untuk memberikan gagang pedang kepada siapapun. Gue menjalani tes yang sama. Gue tidak mengerti arti dari ini sebelumnya, tetapi sekarang gue tampaknya mengerti. Apa? Tanya Suyun. Jangan lupakan ini. Penatua menjawab. Jangan lupakan ini. Suyun bingung. Ya, jangan lupakan ini, karena lingkungan virtual ini adalah dasar dari seni pedang tanpa batas. Jika gue tidak datang ke sini, bagaimana gue bisa menemukan gagang pedang sebelumnya? Jadi, apa yang akan dilakukan senior saat ini? Tanya Suyun. Aku mengalami kematian dini. Untuk membunuh pembunuh gue menemui ajal gue lebih awal. Tapi itu sepadan, gue hidup 10.000 tahun sebagai monster. Semua yang ingin gue nikmati. 10.000 tahun. Suyun terkejut. Leluhur pedang itu, di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Dikatakan dia meninggal karena iblis daratan. Iblis benua. Suyun terlihat sedikit berubah, tetapi tidak menyelidiki lebih jauh. Suyun melihat sekelilingnya tiba-tiba terpelintir dan terdistorsi. Kemudian dia muncul kembali di Tiger Plains. Semuanya masih sama seperti sebelumnya. Selamat, lu telah lulus ujian. Sekarang lu dapat berlatih tekniknya, dan sekarang semuanya ditampilkan dalam seni pedang tanpa batas. Selama lu bertahan, lu akan berhasil. Baiklah nak, gue ingin tidur sekarang. Gue hanya jiwa, karena gue hampir tidak pernah berbicara begitu lama, gue menghabiskan banyak kiroh. Gue masih lemah dan jika gue melanjutkan, gue mungkin menghilang secara permanen. Selamat tinggal anak, kata yang lebih tua. Setelah Suyun mendengar ini, emosinya bergejolak. Ah iya, jika itu adalah roh, orang tersebut akan mengkonsumsi kiroh dan setelah semua kiroh habis, mungkin berisiko memudar. Namun, untuk dapat memberi Suyun kesempatan untuk mendapatkan seni pedang tanpa batas, tetua menghabiskan banyak energi. Tidak peduli apa, Suyun sangat berterima kasih dalam hatinya terhadap yang lebih tua. Segera, dia meletakkan gagangnya di tanah dan berlutut 3 kali. Terima kasih senior atas bimbingan lu yang cermat. Tolong izinkan gue untuk memberi hormat. Penatua itu sedikit terkejut, tetapi setelah beberapa saat, dia dengan nyaman menambahkan, bagus. 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 Gue tidak berpikir setelah gue berhenti menggunakan pedang, gue akhirnya akan mendapatkan sesuatu sebagai balasannya, hahaha. Bab 9 Buah Bulan Sabit. Seni pedang tanpa batas terdiri dari teknik permainan pedang yang luar biasa, mampu mendominasi 10 juta pendekar pedang biasa. Namun, bahkan bentuk pedang pertama dari teknik pedang pertama pun tidak mudah untuk dipraktikkan. Untuk menguasai bentuk pedang pertama, permainan pedang harus erat, halus, dan cepat. Suyun perlu menyempurnakan permainan pedangnya sebelum dia menguasai tujuan pertamanya, bentuk pedang pertama. Gagang pedang sangat kuat di luar imajinasi, yang akan menimbulkan keheranan dari siapapun yang bisa mengenali kemampuan gagang pedang. Gagang pedang ini tidak biasa, itu adalah gagang pedang luar angkasa. Di dalam gagang pedang, ada 180.000 pedang pemula, 150.000 pedang halus, 2.995 pedang asal, dan 5 pedang dewa. Jika seseorang mampu mengendalikan semua pedang di dalam gagang luar angkasa, orang tersebut akan dapat dengan mudah mendominasi dunia dan menjadi dewa pedang yang tiada taranya. Namun, tak satu pun dari pedang ini adalah pedang biasa. Untuk berlatih dengan salah satu pedang, orang tersebut akan menjadi satu dengan masing-masing pedang, karena setiap pedang berbeda. Suyun hanya akan mulai berlatih seni pedang tanpa batas bentuk pertama dari 4 bentuk pedang, sebelum kembali ke benua. Setelah kembali ke kuda hitamnya, menemukannya masih beristirahat di dekat pohon. Suyun memberi makan kuda jantan roh hitam itu lagi. Setelah beristirahat selama setengah jam, dia mengendarai kuda jantan roh keluar dari dataran. Setelah kembali ke jalan utama, Suyun menjadi jauh lebih nyaman, karena dia terbiasa bepergian melalui jalan ini. Bahkan jika dia meninggalkan keluarga Su,
dia akan dapat bertahan hidup karena pengetahuannya yang luas tentang obat-obatan dan teknik bertahan hidup yang tak tertandingi. Tapi dia tidak punya niat untuk meninggalkan keluarga Su. Bukan hanya karena King Er masih menjadi bagian dari keluarga Su, tetapi pengaruh dan kekuatan keluarga Su tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, kondisi pelatihan yang diberikan keluarga Su masih luar biasa dibandingkan dengan tempat lain di benua itu. Su Yun mengikuti rutinitas memberi makan kuda arwahnya, mengambil beberapa menit untuk beristirahat dan kemudian kembali ke jalan setapak. Dia mampu mengendarai seperti angin. Paket Su Yun dipenuhi dengan bahan-bahan dari sarang harimau abadi. Jika materi ditemukan oleh keluarga Su, itu akan menyebabkan banyak perhatian terfokus pada Su Yun. Harimau abadi bukanlah binatang buas yang bisa dimenangkan siapapun. Dengan kemampuan Su Yun yang buruk, bagaimana dia bisa mendapatkan bagian tubuh macan abadi? Oleh karena itu, ia sengaja membuat jalan memutar, agar terhindar dari rumahnya. Sebagai gantinya, dia pergi ke sebuah kota kecil di pinggiran domain keluarga Su, Mirror Lake Town. Mirror Lake Town adalah kota terkenal yang kaya. Dengan pemandangannya yang indah, itu dekat dengan keluarga Su dan sekolah sekte pedang abadi, jadi tidak terpengaruh oleh binatang iblis. Banyak orang datang ke sini untuk bermain dan bersantai, jadi sangat meriah. Wali kota-kota dipilih oleh rakyat, yang umum di benua militer. Meskipun demikian, ada banyak kota yang tidak terpilih, tetapi kota-kota ini berada di bawah yurisdiksi kekuatan dan sekte lain, sehingga mereka tidak akan dianeksasi oleh kekuatan luar. Kota Danau Cermin bergantung pada fraksi sekte pedang abadi yang terletak di kota. Setiap tahun, setiap rumah tangga harus membayar uang pajak ke sekte pedang abadi, tetapi sekte itu tidak egois. Uang pajak tidak tinggi, tetapi itu perlu. Setiap kali kota Danau Cermin dalam bahaya, sekte pedang abadi akan membantu menghilangkan ancaman. Di hati penduduk kota, sekte pedang abadi adalah orang suci dan pantas mendapatkan uang pajak. Terkadang, sekte pedang abadi akan mengirim beberapa murid dengan uang untuk membeli barang atau makanan, tetapi penduduk kota tidak pernah menagih mereka. Kuda hitam itu masuk ke kota, dan Su Yun langsung pergi ke pusat kota, ke tempat pelelangan terbesar. Mirror Lake Town sangat berkembang, memiliki banyak pasukan khusus terkenal yang ditempatkan di dalam daratan, tokoh senjata paling terkenal di benua Hundred Martial Weaponry, rantai farmasi terbesar toko obat Flower Heart Valley, dan pusat lelang terbesar Sky Sun Lelang. Ini adalah tujuan Su Yun. Kebijakannya adalah menjaga kerahasiaan informasi setiap tamu, tidak peduli seberapa berharganya barang milik para tamu. Itu berbahaya, bagian tubuh harimau abadi luar biasa, begitu menarik perhatian, akan ada masalah. Lelang matahari langit berada di pusat kota Danau Cermin, lokasi utama dengan arus orang yang konstan, tempat banyak murid muda sekte pedang abadi tinggal. The Sky Sun Auction memiliki toko kecil. Di dalam, ada sebuah konter dengan seorang pelayan wanita yang terus menunggu di sana. Su Yun berjalan menuju resepsionis yang telah menunggu di sini sejak pagi. Apa yang bisa gue bantu? Staf tersenyum manis bertanya. Su Yun mulai mengambil bagian tubuh harimau abadi dan meletakkannya di atas meja. Produk harimau tingkat inti roh, 1 hati, sepasang mata, 4 set cakar, 1 kulit harimau. Staf layanan dengan sabar menghitung dan tidak tampak terkejut sama sekali. Dia hanya melakukan pekerjaannya. Meskipun dalam hal kekuatan absolut, harimau abadi terlalu kuat untuk Su Yun. Meskipun demikian, ini bukan pertama kalinya dia melihat ini, tetapi dia sedikit terkejut dengan kekuatan Su Yun di hatinya. Sangat sulit untuk mendapatkan bagian-bagian harimau abadi. Apakah lu siap untuk menambahkan barang-barang ini langsung ke pelelangan untuk melihat apakah itu menjual atau menjualnya segera dengan harga lebih rendah? Petugas layanan bertanya dengan manis. Ubah sekarang menjadi koin roh. Su Yun, yang sekarang tidak punya uang, sangat membutuhkan uang, jadi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Tidak masalah, harap tunggu. Personel layanan mengeluarkan daftar harga untuk bahan dan dengan cermat mencari kolom untuk Tiger Plains. Setelah menemukan halaman tempat harimau abadi berada, dia mulai menghitung harga untuk menghitung koin roh yang akan diperoleh Su Yun. Tak lama kemudian, perhitungan selesai. Kamu mendapatkan total 9.416 koin roh. Apakah harga ini memuaskan? Petugas layanan bertanya. Ya, gue percaya bahwa lelang mungkin mendapatkan 10.000, tetapi gue tidak punya waktu. Jadilah.
Su Yun menjawab, bagus, tunggu sebentar, biarkan gue mendapatkan uang lu. Setelah itu, petugas layanan mengeluarkan kartu mata uang roh dan menyerahkannya kepada Su Yun. Su Yun memeriksanya dan menemukan tepat 9.416 koin roh. Dia langsung menjadi kaya dan dengan sikap ringan dan dia mulai meninggalkan ruangan kecil itu. Tetapi ketika dia bersiap untuk pergi, paviliun besar yang terhubung dengan paviliun kecil tempat dia berada meletus dengan suara keras. Ini menarik perhatian Su Yun. Ada katalog tugas dilelang, itu bisa dilihat di aula tengah di paviliun utama. Katalog itu sangat panjang. Ada banyak tugas roh di katalog. Banyak orang di rumah lelang Skysun tidak ada di sana untuk membeli barang. Mereka di sini hanya untuk memberikan tugas untuk mendapatkan materi. Ini sangat umum dan semua tugas tercantum dalam katalog ini. Su Yun membuat sapuan acak dari tugas yang tersedia dengan matanya. Tiba-tiba, matanya berbinar ketika nama yang dikenalnya menarik perhatiannya. Buah bulan sabit, ini adalah cara untuk meningkatkan kultivasi yang berhasil. Itu terletak di Crescent Valley, tetapi sangat jarang. Itu juga sangat berbahaya di lembah. Banyak ahli roh anehnya menghilang di dalam lembah setelah mereka masuk. Dilaporkan mereka semua mati dari mulut binatang roh yang kuat. Item ini adalah level yang sangat tinggi, bernilai hingga 60.000 koin roh. Itu hampir cukup untuk menjalani kehidupan biasa dengan nyaman. Meskipun hadiahnya tinggi, tidak ada yang berani mencapainya. Jumlah orang yang menyelesaikan tugas ini saat ini masih 0. Su Yun ragu-ragu sejenak, pikirannya berpikir, tetapi kemudian dia pergi ke pintu. Personil melihat gerakan pemuda itu dan matanya melotot. Anak laki-laki, apakah lu ingin mati? Harga tugas mungkin tinggi, tetapi sangat berbahaya. Uang itu tidak sebanding dengan hidupmu. Personil memperingatkan. Hai, lu mungkin tidak tahu tentang Crescent Valley, bukan? Gue akan memberitahu lu. Bulan lalu, beberapa orang yang dilengkapi dengan peralatan roh pergi ke lembah bulan sabit untuk berburu harta karun. Mereka adalah murid perantara roh. Mereka tidak pernah kembali. Gue kira sebagian besar dari mereka mati di dalam. Banyak orang di samping Su Yun mencibir padanya. Tapi itu sia-sia. Su Yun membayar deposit koin 50 roh, menerima misi dan meninggalkan gedung. Bab 10 Harta Karun yang Hilang. Kelahiran kembali masih terlalu mendadak, dan Su Yun tidak terlalu ingat tentang misi ini. Namun, dia masih perlu menyesuaikan rencananya. Saat ini, dia masih perlu meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya, area buah bulan sabit di lembah bulan sabit tidak mudah dijangkau. Dilaporkan, bahwa meskipun dapat sangat meningkatkan kultivasi, itu juga hampir tidak memiliki cacat. Bahkan murid pemula dapat dengan mudah mencernanya. Buah bulan sabit luar biasa, tetapi tidak tersedia. Ini karena lembah bulan sabit yang misterius sangat berbahaya. Banyak orang memasuki lembah bulan sabit hanya untuk tidak pernah kembali. Su Yun tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tapi dia tidak asing dengan Crescent Valley. Dia bahkan tahu tempat sebenarnya di mana buah bulan sabit tumbuh. Selama gue merawat binatang penjaga di sana, gue akan dapat dengan mudah mendapatkan buahnya. Dengan buahnya, gue akan dapat meningkatkan tahap kultivasi gue atau bahkan melompat ke alam berikutnya. Ini akan sangat membantu, Su Yun berkata, berpikir sejenak, lalu melanjutkan berjalan menuju sisi toko. Penjaga toko, beri gue 2 botol bubuk kulit gubis. Su Yun berbicara langsung dengan penjaga toko. Penjaga toko menjawab, pelanggan yang terhormat, gue akan segera mendapatkannya untuk lu. Penjaga toko berteriak keras dan pergi untuk menyiapkan barang. Bubuk kulit gubis berasal dari binatang tingkat tinggi. Sebagian besar binatang lebih kuat dari harimau roh tahap 1 dan bahkan binatang roh tahap 2. Oleh karena itu, barang-barang ini sangat berharga di kota Danau Cermin, jadi hanya sedikit yang terjual. Sebagian besar, ini dijual kepada murid-murid sekte pedang abadi. Tentu saja, material binatang roh tingkat tinggi, yang setinggi langit, hanya bisa menghasilkan sedikit bubuk halus dari kulit mereka. Su Yun harus membayar 2.000 koin roh. 1 botol bubuk roh massal, 3 kotak salep penyembuhan cepat, jimat siluman, sebotol bubuk luflase, dan cincin spasial tingkat rendah. Su Yun meneriakkan barang-barang yang dia butuhkan satu persatu. Bendahara segera siap, dan dibayar. Su Yun hanya memiliki 3.354 koin roh. Barang-barang ini dapat dengan mudah ditemukan di rumah lelang Skysun,
tetapi toko kecil lebih hemat biaya untuk barang-barang tingkat rendah. Setelah memasukkan 3 item ke dalam cincin spasialnya, dia melompat ke atas pelana kuda hitamnya dan naik ke lembah bulan sabit. Mirror Lake Town cukup jauh dari Crescent Valley Lake. Perjalanan kuda arwah berlangsung sekitar setengah hari untuk mencapai tujuan. Tentu saja, harta paling penting dari lembah bulan sabit bukanlah buah bulan sabit, itu adalah harta agung, kristal surgawi. Kristal surgawi adalah sesuatu yang tidak diketahui banyak orang, tetapi desas-desus tentang harta itu sangat sengit. Meskipun tujuan utama Suyun adalah untuk menemukan beberapa buah bulan sabit, jika dia bisa menemukan jejak tangan langit dan mendapatkannya, maka petualangan ini akan membawa manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Rumor tentang kristal surgawi sangat sedikit. Kelasnya tidak diketahui. Jika benda ini mendekati apa yang dikatakan, maka pencarian Su Family yang telaten akan dibenarkan. Namun, mereka mencari selama beberapa hari dan tidak pernah menemukan apapun, bahkan para pembudidaya hampir mati. 1,5 hari kemudian, Suyun dengan lancar melakukan perjalanan ke mulut lembah. Di dalam lembah, ada tumbuh-tumbuhan yang rimbun dan suara burung dan binatang. Penjaga toko, beri gue 2 botol bubuk kulit gubis. Suyun berbicara langsung dengan penjaga toko. Penjaga toko menjawab, pelanggan yang terhormat, gue akan segera mendapatkannya untuk lu. Penjaga toko berteriak keras dan pergi untuk menyiapkan barang. Bubuk kulit gubis berasal dari binatang tingkat tinggi. Sebagian besar binatang lebih kuat dari harimau roh tahap 1 dan bahkan binatang roh tahap 2. Oleh karena itu, barang-barang ini sangat berharga di kota Danau Cermin, jadi hanya sedikit yang terjual. Sebagian besar, ini dijual kepada murid-murid sekte pedang abadi. Tentu saja, material binatang roh tingkat tinggi, yang setinggi langit, hanya bisa menghasilkan sedikit bubuk halus dari kulit mereka. Suyun harus membayar 2.000 koin roh. 1 botol bubuk roh massal, 3 kotak salep penyembuhan cepat, jimat siluman, sebotol bubuk luflase, dan cincin spasial tingkat rendah. Suyun meneriakkan barang-barang yang dia butuhkan satu persatu. Bendahara segera siap, dan dibayar. Suyun hanya memiliki 3.354 koin roh. Barang-barang ini dapat dengan mudah ditemukan di rumah lelang Skesun, tetapi toko kecil lebih hemat biaya untuk barang-barang tingkat rendah. Setelah memasukkan 3 item ke dalam cincin spasialnya, dia melompat ke atas pelana kuda hitamnya dan naik ke lembah bulan sabit. Mirror Lake Town cukup jauh dari Crescent Valley Lake. Perjalanan kuda arwah berlangsung sekitar setengah hari untuk mencapai tujuan. Tentu saja, harta paling penting dari lembah bulan sabit bukanlah buah bulan sabit, itu adalah harta agung, kristal surgawi. Kristal surgawi adalah sesuatu yang tidak diketahui banyak orang, tetapi desas-desus tentang harta itu sangat sengit. Meskipun tujuan utama Suyun adalah untuk menemukan beberapa buah bulan sabit, jika dia bisa menemukan jejak tangan langit dan mendapatkannya, maka petualangan ini akan membawa manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Rumor tentang kristal surgawi sangat sedikit. Kelasnya tidak diketahui. Jika benda ini mendekati apa yang dikatakan, maka pencarian Su Family yang telaten akan dibenarkan. Namun, mereka mencari selama beberapa hari dan tidak pernah menemukan apapun, bahkan para pembudidaya hampir mati. 1,5 hari kemudian, Suyun dengan lancar melakukan perjalanan ke mulut lembah. Di dalam lembah, ada tumbuh-tumbuhan yang rimbun dan suara burung dan binatang. Suyun dengan lancar melakukan perjalanan ke mulut lembah. Di dalam lembah, ada tumbuh-tumbuhan yang rimbun dan suara burung dan binatang. Suyun turun, mengeluarkan bubuk luflase, menyebarkannya secara merata di pakaiannya dan dengan bangga masuk. Bubuk luflase mencegah aroma Suyun dari perjalanan melalui lembah, memungkinkan dia untuk menghindari banyak binatang roh. Tentu saja, efek bedak pada binatang tingkat tinggi tidak akan terlalu jelas. Suyun berjalan di sepanjang rute dekat air. Mengikuti jalur lembah bulan sabit, dia segera berhenti di jalur bercabang 5. Dia memilih yang paling kanan dan terus maju ke area terbuka. Area terbuka memiliki banyak vegetasi. Namun tepat di tengahnya, ada pohon raksasa, dengan tinggi hampir 20 meter, dengan cabang-cabang yang tumbuh subur, dan daun-daun merah menyala. Jika seseorang melihat dari kejauhan, jika ada angin bertiup, itu akan terlihat seperti api yang menyala. Di atas pohon, buah seukuran kepalan tangan tergantung. Itu adalah buah bulan sabit.
Hanya ada satu buah di pohon itu. Setelah dipetik, pohon itu akan layu dalam beberapa hari dan diperlukan 100 tahun lagi untuk memanen buah lain. Namun, mengambil buah bulan sabit tidaklah mudah. Ini karena binatang api giok biasanya ada di sekitar pohon buah bulan sabit. Binatang api giok juga ingin melahap buah matang, yang akan memungkinkannya untuk maju ke tingkat binatang yang lebih tinggi, Tuan Api Giok. Untuk mendapatkan buah bulan sabit, lu mungkin harus memiliki kekuatan roh yang cocok dengan binatang api giok, tetapi biasanya tidak demikian, begitu banyak orang yang dimakan oleh binatang api giok. Mata Suyun terkunci pada buah bulan sabit. Dia segera mengambil bubuk kulit gubis dan melemparkannya ke udara. Setelah bubuk ke udara, itu dengan cepat menyebar oleh angin. Beberapa detik kemudian, mengaum, raungan yang mengancam menembus kesunyian. Tanah mulai bergetar saat suara menginjak-injak berat menjauh dari daerah Suyun. Banyak binatang roh yang lebih lemah melarikan diri dari daerah itu. Bayangan binatang buas terlihat bergerak menjauh dari area tersebut. Seperti semua makhluk hidup, binatang api giok memiliki banyak musuh alami. Namun, binatang roh yang digunakan untuk membuat bubuk kulit binatang gu adalah salah satu pemangsa utama binatang api giok, salah satu makhluk yang ditakutinya. Aroma buah bulan sabit terlihat jelas, itu memancarkan aroma yang lezat, membuat Suyun menelan ludahnya untuk mengantisipasi. Meskipun demikian, dia melompat turun dari pohon dan dengan cepat pergi. Dalam waktu 1 jam setelah dipetik, buah bulan sabit akan memberikan manfaat paling banyak. Suyun dengan cepat menemukan tempat yang aman dan menggigitnya. Setelah dimakan, dada Suyun langsung memanas, seolah ada api yang berkobar di dadanya. Segera, dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Di seluruh tubuhnya, suasana spiritual misterius tiba-tiba muncul. Suyun gemetar dan dengan cepat memverifikasi apa yang telah terjadi. Dia terkejut menemukan kekuatan tingkat spiritualnya sendiri benar-benar melompati panggung. Kekuatan otot manusia berasal dari pembuluh darah yang terhubung ke inti roh. Inti roh menentukan seberapa cepat pemulihan ki roh. Pada kultivasi tahap 6, sebagian besar pembudidaya hanya memiliki peringkat 40 untuk kekuatan inti roh, tetapi Suyun memiliki kekuatan inti roh 110. Dia langsung pergi ke kultivasi tahap ke-7 dan tidak jauh dari puncak. Suyun sangat gembira. Kegembiraan yang dia miliki di dalam hatinya belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, gue telah mencapai tahap ke-7. Gue akhirnya memasuki tahap ke-7. Dia bergumam saat seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Setelah bertahun-tahun bermimpi, dia akhirnya menyadari hari ini. Sayangnya, hanya ada satu buah bulan sabit, kalau tidak dia akan memakan buah itu berulang-ulang. Segera setelah itu, Suyun memutuskan untuk pergi ke pohon bulan sabit berikutnya. Sekali lagi, Suyun menyebarkan bubuk kulit binatang gu ke udara, mendapatkan buah lain untuk menyelesaikan tugas yang dia terima. Suyun ingin mendapatkan lebih banyak buah, tetapi dia hanya memiliki ingatan tentang 3 tempat berbeda. Sayangnya, tempat ketiga terlalu berbahaya dan terlalu sulit untuk mendapatkan buahnya. Setelah mendapatkan buah kedua, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia melanjutkan lebih dalam ke Crescent Valley. Selanjutnya, temukan kristal surgawi. Mengaum. Saat itu, raungan teredam datang dari depan Suyun.